Hai happy people, ketemu lagi bersama aku di Guide for Your Life bersama aku, Dwi Listiani. Happy people, untuk kesempatan kita pada kali ini, episode kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai apa saja sih permasalahan pada saat kita berorganisasi. Jadi pada kali ini, aku akan menemani happy people semuanya, bukan lewat audio saja gitu, tapi aku akan menemani happy people sekalian melalui video juga. Nah, kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang pastinya memang terlibat di dalamnya karena kita akan membahas masalah komunikasi organisasi. Jadi di komunikasi organisasi itu ketika kita masuk sebuah organisasi pasti akan ada namanya permasalahan. Bagaimana sih permasalahan apa saja yang selalu ada di komunikasi organisasi itu sendiri dan bagaimana saja cara menyelesaikan masalahnya seperti itu. Bukan itu saja, kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya ketika memiliki kesibukan nih, entah itu organisasi maupun kampus, kesibukan apapun itu, tips dan trik dari bintang tamu kita satu ini biar tetap energik, biar tetap kesehatannya selalu terjaga itu bagaimana. Pastinya happy people sekalian kepo banget kan apa sih yang akan dibahas pada kesempatan kali ini dan siapa sih bintang tamunya. Langsung saja kita lihat video yang berikut ini. Halo Vina, gimana kabarnya Vin? Halo, Sibuk alhamdulillah banget. baik nih. Gimana lu? Alhamdulillah sibuk banget kayaknya Alvina akhir-akhir ini. Ya gak Vin? Biasa aja. Makasih banget Vin udah mau hadir di Gaipo, udah mau nyoba nyempatin waktunya hadir buat menyapa happy people di sini. Gimana nih Vin kesibukannya? Kayaknya yang gue tahu akhir-akhir ini memang kesibukan lu kan memang lagi kuliah sama organisasi nih. Anak organisasi banget kan Elvina. Pokoknya kalau misalkan orang tahu Elvina nih langsung bem gitu. Kayak aduh ini orang kayaknya untuk perkuliahan nomor 2, BEM itu nomor 1 gitu. Coba dong Vin kasih tahu sebenarnya Alvina ini kesibukannya apa sih di perkuliahan gitu. Di perkuliahan ya? Ya kalau kuliah ya kayak biasa aja sih kuliah. Ya pagi, siang, sore kuliah, malamnya yang BEM. Kalau misalnya lagi ada acara doang sih, nggak tiap malam juga. Vin kalau boleh tahu lo itu udah nge-BEM dari kapan tuh? Nge-BEM ya? Kayaknya dari 2018 deh. Dari mulai magang, staff, sampai jadi pimpinan sekarang. Ya 2 tahun lah. Kalau boleh tahu nih, kan Happy People tuh belum tahu Elvina ini sebenarnya organisasinya apa sih dan dia tuh di situ tuh ngapain? Coba Vin kasih tahu ke Happy People semuanya. Oke, jadi gue di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ya kalian udah pada tahu lah ya, BEM itu apalah kepanjangannya. Nah, ya di BEM ini gue sekarang sebagai direktur dari Biro Internal dan Audit yang namanya aja kan internal ya, berarti tahu lah ya, kita ngurusin bagian-bagian internal BEM-nya aja. Jadi happy people di sini mungkin belum tahu ya ngapain sih aku ngedatengin Alvina. Jadi untuk pada episode kali ini kita akan membahas tentang organisasi dan gimana sih cara buat nyeimbangin kesehatan kita biar tetap fit, kesibukan antara perkuliahan maupun organisasi. Mungkin happy people di sini juga pada kepo kan. Gimana sih, apa sih sebenarnya organisasi itu ngapain aja ya? Kayak ada permasalahan apa aja ya di organisasi. Terus dengan kesibukan gimana sih tips and triknya cara biar kita tetap bisa nyimbangin kesehatan kita antara perkuliahan maupun organisasi. Nah, Kevin, jadi kali ini kita akan membahas tentang komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi itu ada 4, komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi lintas saluran. Setelah itu, boleh nih Alvina ngasih tips and trick gimana cara biar tetap energik, biar tetap kesehatannya tetap terjaga nih antara kesibukan perkuliahan maupun organisasi. Gitu, Vin. Oke deh. Oke, dari kita bakal ngulik tentang komunikasi ke bawah dulu. Di mana komunikasi ke bawah itu kan kayak
posisi Alvina lagi jadi direktur nih. Itu kan maksud aku kayak posisi paling tertinggi di mana butuh banget kan kayak koordinasi sama bawahannya. Entah itu kayak misalkan memberikan instruksi, memberikan perintah, terus memberikan motivasi. Nah, dari Alvina itu sendiri selama menjabat nih, gimana sih biasanya perintah-perintah kepada para stafnya gitu? Boleh diceritain, Alvina? Oke, komunikasi ke bawah ya, berarti ke bawah ke staff ya. Ya, betul. Sebenarnya banyak kali ya kalau misalnya dijelasin satu-satu buat masalah komunikasi ke bawah ini. Gue ambil contoh satu kali ya, kayak misalnya kan ada beberapa project nih. Gue pengen ya di saat itu project itu harus mulai berjalan gitu. Ya berarti di situ gue punya wewenang, gue punya kewajiban buat ngarahin, terus buat apa ya, make sure kalau staff-staff gue tuh ngerjain project itu dengan benar gitu. Ya jadi komunikasi ke bawahnya ke staff ya. Itu kayak lebih ke apa ya, ngasih tahu, terus kayak menyuruh mereka buat melakukan project yang emang harus dilakukan. Nah, biasanya kalau dari Alvina itu sendiri melakukan komunikasi ke bawah itu, oh ya kan, ini kan pasti kan udah pernah merasakan yang namanya nge-BEM online dan offline gitu. Nah, dari evaluasi dari sebelum-sebelumnya untuk kayak memberikan instruksi, memberikan perintah maupun yang lainnya gitu, kayak berkomunikasi ke bawah secara formal, enaknya itu secara lisan kah atau secara tulisan untuk efektifannya gitu, kayak ketika gue ngasih plek, oh kalau misalkan gue ngasih versi via lisan maupun versi via tulisan itu cepetan ini ya, cepetan nangkepan gini-gini ya, itu gimana tuh, Vin? Oke, kalau menurut gue emang enakan secara lisan ya, ngomong gitu langsung, apalagi kalau ketemu itu lebih enak sih, karena dengan ngomong itu kan lebih, apa ya, mereka tahu gitu, intonasi kita, segala macem. Kalau misalnya kalau lewat chat atau tulisan itu kayak belum tentu mereka baca chat itu, terus belum tentu mereka paham dan belum tentu mereka mau nanya gitu kalau misalnya mereka bingung. Kalau misalnya kita ketemu kan kita tahu gitu raut-raut wajah mereka udah ngerti atau belum sih sebenarnya apa yang kita instruksikan gitu. Enakan emang ketemu dan ngomong secara langsung sih. Nah, pastikan dari secara emang enakan secara langsung gitu. Tapi untuk keadaan yang kemarin-kemarin secara corona, pasti Alvina memimpinnya itu secara online, ya kan? Nah, dengan adanya permasalahan itu, Alvina itu maupun dengan teman-temannya memberikan jalan pintas seperti apa sih? Oke. Berarti masalahnya itu kalau ini komunikasi ya, komunikasi secara offline ini ya masalahnya. Ya paling ini sih kita menanamkan diri kita gitu ke diri kita kalau misalnya ya komunikasi itu penting, kalau misalnya ada apapun, kalau misalnya ada kesulitan segala macam ya emang harus dikomunikasikan ke siapapun, mau ke atas, ke bawah ataupun ke samping ya, ke horizontal itu. Jadi pertama emang dari diri masing-masing, yang kedua emang dari gue-nya nih. Gue kan sebagai pimpinan mereka ya, gue harus lebih berusaha ekstra gitu buat menjaga komunikasi gue ke bawah dan juga ke teman-teman gue. Nah, Vin, untuk memberikan motivasi nih, pastikan di tengah pandemi kayak gini, untuk kinerjanya dari teman-teman itu pun sendiri memang rada berkurang pastinya. Kayak aku pun ngerasain juga gitu kalau misalkan udah sampai rumah, aku kan juga perkuliahan juga kan, kalau misalkan udah sampai rumah, kayak antara tugas kuliah maupun tugas rumah itu kan udah kayak numpuk-numpuk gitu. Apalagi dengan kayak gini nih, kayak ada pandemi, kayak misalkan Elvina, kayak tugas rumah iya, tugas kuliah iya, apalagi nge-BEM juga kan. Pasti kan itu ada tekanan sendirilah. Nah, itu gimana sih secara Elvina dengan memimpin staff-staffnya itu biar tetap memberikan motivasi, biar tetap staff-staffnya itu pun juga tetap semangat gitu ngejalanin BEM-nya ini tidak putus di tengah jalan gitu. Oke. Kalau menurut gue ya sebenarnya membalik lagi sih ke orangnya masing-masing. Kan mereka udah punya tanggung jawab masing-masing. Itu kan resiko mereka buat ikut organisasi kan ya itu harus membagi waktunya mereka dengan tugas rumah dan juga tugas kuliah kan. Pertama sih itu harus punya rasa tanggung jawab lah
terhadap diri sendiri dan juga resiko yang udah diambil gitu. Terus yang kedua, mungkin yang gue terapin adalah dengan nggak terlalu nggak terlalu nge-push mereka, juga nggak terlalu memberikan hal-hal yang berat lah gitu. Nah, kita kalau rapat nih jangan terlalu serius dan juga kayak bikin pusing lah. Adalah kita ngobrol-ngobrolnya gitu loh. Terus Ngobrol ya santai. games gitu kan. Nah, dari yang Elvina berikan itu gitu, apa sih dampaknya? Kayak kan dari Elvina bilang tidak terlalu push banget, terus kayak misalkan kalau misalkan rapat tidak terlalu membahas yang terlalu penting-penting banget, jadi kayak ada intermezzonya mungkin kayak ngapain sih kita udah beban tugas kuliah, tugas rumah, terus ada tugas BEM. Nah, itu dengan Elvina memberikan tips-tips seperti itu, gimana sih dampaknya dari kinerja staffnya kayak gitu? Oke. Dampaknya dari kinerja staff menurut gue sejauh ini baik-baik aja sih. Maksudnya ada peningkatan juga, apalagi kalau dengan kita ngobrol nge-games itu kan jadi hubungan kita ke bawah dan juga ke samping kan makin erat ya. Jadi mereka juga nggak terlalu ngasih jarak lah gitu. Jadi kalau misalnya mereka ada masalah, jadi mereka kan terbuka gitu ke kita. Jadi ya disitulah yang bikin kerjasama kita satu tim tuh malah makin dekat. Nah, Vin, aku mau nanya-nanya sekarang tentang komunikasi ke atas. Dimana komunikasi ke atas itu kan kayak posisi kita berbicara kepada atasan kayak gitu. Mungkin dari Elvina sendiri, kalau boleh tahu jabatannya dari pas magang, terus jadi yang setelah magang, dan sekarang jadi pimpinan tuh kayak gimana sih? Kalau dari magang ya, kebetulan gue masih di satu bidang yang sama dari awal sampai sekarang kan, di Setia ya? audit ya. Nggak berubah deh pokoknya, masih sama gitu kan dari magang, staff benernya, staff BEM-nya sama pimpinannya gitu. Ya kalau buat apa sih jabatan ya? Ya kan kalau dari jadi staff berarti kita punya atasan. Kalau sekarang jadi punya bawah kan, punya anak buah gitu, punya staff. Itu sih. Oke. Nah, dari pas posisi Elvina menjadi staff nih, gimana sih komunikasi Elvina kepada atasan, entah kayak memberikan laporan kayak kinerja aku tuh kayak gini-gini, kayak laporan deh misalkan setiap kegiatan apapun yang sudah Elvina lakukan, atau memberikan saran kayak gitu-gitu. Kalau gue ngerasanya kalau pas jadi staff gitu ya, jadi bawah, untuk komunikasi ke atas itu ngerasa harus lebih sopan gitu kan daripada buat ke horizontal ya. Harus lebih sopan, harus lebih memperhatikan intonasi, pokoknya bahasanya harus lebih sopan lah, dan juga harus lebih formal sih, apalagi kalau misalnya untuk atas yang beda bidang gitu kan kita bukan terlalu yang deket banget gitu. Kalau buat itu komunikasi ya paling komunikasi bener sih kata Dwi tadi, komunikasinya ya buat memberikan masukan, saran, dan juga mau melaporkan project-project yang udah kita jalanin gitu. Ya intinya kalau komunikasinya ya harus lebih formal dan sopan aja sih kalau ke atasan. Nah, memang kan kata Elvina sendiri kalau misalkan untuk komunikasi ke atas gitu, untuk berkomunikasi kepada yang lebih tua lebih tepat ya, kita kan memang harus rada sopan. Tapi memang di lain waktu pun juga pasti kan ada nih kayak cutting. Apalagi kan kita kan juga berorganisasi kan juga udah lama, kayak ngapain sih sopan-sopan banget, santai aja lah. Tapi kan di situ antara kita pengen ngeluarin jati diri kita yang sebenarnya, yang kayak ya udah sih santai weh kayak gitu, antara sama kita enggak aku enggak kayak gitu-gitu, kayak enggak boleh kayak membentengi diri sendiri gitu, kayak aduh gue harus sopan gini. Nah itu gimana sih, kayak aduh gue pengen ngeluarin jati diri gue tapi gue inget gue tuh nggak boleh kayak gini gitu. Paling ini nggak sih ya, kan tiap orang beda ya. Ya jadi kita bisa membentengi diri sendiri sih kalau misalnya kita rasa itu kakak tingkat itu emang kita nggak terlalu dekat, ya udah kita seadanya aja gitu loh, nggak usah yang deket-deket banget, nggak usah terlalu frontal atau gimana. Kecuali kalau misalnya kakak tingkatnya yang emang kita deket, misal emang udah sering ngobrol segala macam, nah itu baru tuh bisa menurut gue kayak buat lebih frontal lah ngomong ke merekanya gitu. Ya. Tapi untuk selama dari staff sampai sekarang, ada nggak sih cutting dari Elvina sendiri nih yang kayak, iya nih aku ngerasa dia udah menjadi kakakku sendiri, jadi kalau misalkan ngomong sama dia, entah itu masalah kuliah, masalah organisasi, masalah B, maupun masalah entah percintaan, keluarga, kayak ya udah gue udah deket banget nih sama dia gitu. Ada nggak sih? Ya ada aja sih, karena mungkin gue rasanya kalau kayak gitu yang emang satu bidang ya, karena emang sering ketemu dan sering ngobrol. Kalau kayak gitu, kalau yang beda bidangnya gitu kayaknya nggak ada deh. Tapi Kak, kalau misalkan gitu kan, maksud gue kayak Elvina kan udah punya nih. Nah, untuk masalah kayak ngomongin BEM nih, kayak mungkin kalau misalkan ngobrol berdua doang kayak ya udah santai we, kita kayak pakai bahasa sendiri-sendiri. Tapi untuk ketika lagi di depan umum, kayak ngomong sama dia yang jabatannya lebih tinggi daripada kita, dari Elvina sendiri membatasi
kayak oke, gue harus menjaga sikap nih, apa yang harus gue lakuin kayak gini-gini. Ini gue lagi di depan umum, kayak sikap gue tuh harus dijaga, nggak kayak biasanya ketika gue berduaan doang sama dia kayak gitu. Ya benar, emang harus membatasi juga karena kan di depan umum ya kita nggak tahu pandangan orang gimana ke kita kalau misalnya kita berlakunya kayak kalau misalnya emang lagi ngobrol berdua doang gitu. Menurut gue emang harus dibatasin sih, nggak boleh disamaratakan karena beda situasinya. Nah, Vin, lanjut aja nih sekarang kita ke komunikasi organisasi yang ketiga, yaitu komunikasi horizontal. Nah, pasti kan dari Elvina sendiri nih untuk menjalankan organisasi dari pas awal itu awalnya semester 1 kan pasti ya? Iya, semester 1. Sampai sekarang Elvina semester 5. Nah, semester 5 itu kan pasti kan apa ya? Ada lika-likunya gitu, entah itu permasalahan dari BEM-nya itu sendiri maupun yang lainnya. Nah, gimana sih komunikasi dari Elvina sendiri secara horizontal sama teman-temannya kalau misalkan ada masalah atau memberikan kayak iya nih kita kayak gini-gini, maksudnya kayak eval secara informal secara teman-temannya gitu. Kalau misalnya horizontal berarti kan ke temen ya. Nah, kalau ke temen sih gue ngerasanya emang lebih fleksibel, lebih leluasa aja, lebih enak. Kayak nggak perlu jaga omongan, jaga sikap gitu loh. Karena seumuran kali ya, dan juga berada di lingkungan yang sama gitu. Jadi lebih enak aja buat ngomongin segala macam apapun. Makanya ya benar sih kalau misalnya kita ada masalah di BEM entah apa, di BEM atau di perkuliahan atau di mana-mana, ya emang lebih enak buat bercerita dan ngobrol sama yang seangkatan sih, yang komunikasi horizontal itu loh. Jadi menurut gue yang paling enak ya emang komunikasi horizontal ini karena satu lingkungan, satu umur ya. Jadi satu frekuensi lah. Nah, Vin, berarti kan itu kan udah mendapatkan chemistry antara Elvina sama teman-teman yang lain. Nah, gimana sih caranya Elvina maupun cara teman-teman yang lain biar membangun si chemistry-nya itu? Jadi ketika misalkan ada masalah kan, kalau misalkan chemistry udah didapat, kita akan menyelesaikan masalah dengan ya udah santai aja gitu. Nah, cara membangunnya gimana sih? Kalau membangun chemistry ya, menurut gue lebih sering-sering ngumpul dan main bareng sih. Karena kan kalau teman seangkatan pasti lebih enak kan ngajaknya kayak ngopi lah, atau nongkrong di mana, atau sampai malah kan nginep juga kan di kosan satu BEM gitu loh. Buat ngobrol-ngobrol doang, padahal kayak emang nggak ada tugas atau proyekan BEM kan. Cuma kayak ya udah buat emang saling menginternalkan aja. Gitu sih menurut gue, kayak harus lebih sering ketemu, sering ngobrol. Biasanya untuk kegiatan kayak gitu-gitu nih, kayak misalkan ngobrol di luar BEM, terus kayak nginep-nginep bareng, maupun kayak ngopi-ngopi, itu biasanya Elvina ngelakuinnya seberapa sering kah gitu, biar membangun si chemistry-nya itu ada di antara Elvina dan teman-teman. Kan kita pasti tiap minggu ada rapat kan ya, jadi yang gue rasain emang gak bakal bisa setiap minggu pasti buat nongkrong segala macam sih, tapi dalam 1 bulan itu pasti ada sekali 2 kali buat hangout bareng gitu, keluar makan di luar bareng gitu habis rapat, atau kayak nginep juga. Pokoknya sebulan 2 kali ada lah ya. Tapi dengan adanya kayak gitu chemistry-nya dapet banget ya. Iya, gue ngerasa sih gitu. Oke, Vin, lanjut aja nih kita ke permasalahan komunikasi yang keempat gitu, komunikasi lintas saluran. Jadi komunikasi lintas saluran itu biasanya kan kayak Elvina nih pengen melakukan suatu project dengan yang lainnya, dengan maksud aku dengan staff yang lainnya, tetapi berurusan dulu dengan si pimpinannya itu. Nah, dari Elvina sendiri apakah pernah merasakan seperti itu? Pernah, karena kan ada project yang harus kayak kolaborasi gitu ya sama teman-teman staff dari yang bidang lain ya. Nah, itu biasanya gimana sih, Vin? Maksud aku kayak koordinasinya, terus kayak ketika kayak gitu, apakah ada permasalahan, entah permasalahan misalkan dari pimpinan yang kita minta izinin, atau misalkan permasalahan dari si anaknya ini yang pengen kita kolaborasiin, atau bagaimana tuh? Jadi kalau kolaborasi ini kan pasti misalnya di bidang A dan B gitu ya. Misalnya gue di bidang A, nah gue tuh harus ngomong gitu loh, bilang ke pimpinan gue kalau harus ada kolaborasi sama nih bidang A, B nih, harus ada, dan harus ada kolaborasi sama bidang B. Gue harus ngomong ke pimpinan yang bidang A, pimpinan gue, dan juga ngomong ke pimpinan yang B kan, karena mereka juga harus tahu gitu loh pimpinannya.
Nah, Betul. itu komunikasi buat ke pimpinannya dan juga buat ke staff si B juga. Nih kan gue sama si staff B kan sama-sama staff kan. Jadi gue juga ya pertama emang harus ngomong ke dia juga kan. Nah, kalau menurut gue buat kendalanya sih mungkin karena staffnya itu kan pasti banyak kan di bidang gue juga di bidang B kan. Ya kendalanya itu sih gue ngerasa apa ya nggak semuanya bisa satu frekuensi gitu sama gue. Ada aja yang emang nggak terlalu welcome saat gue kolaborasi sama si bidang B ini. Masalahnya itu sih menurut gue. Nah, untuk permasalahan itu tuh kayak misalkan dari dianya tuh nggak welcome gitu. Sementara ada satu project nih yang memang harus kita kerjain bareng-bareng. Kalau misalkan kita hanya nggak welcome, maksud aku juga kayak nggak ada chemistry di antara aku sama dia gitu. Nanti kan pasti si project ini nggak akan berjalan dengan lancar gitu. Nah, dari Elvina sendiri itu biasanya menyikapi itu seperti apa sih? Ya, kalau kita kan namanya harus kerjasama ya, berarti kita harus punya chemistry gitu kan. Ya berarti kita emang harus pertama ya emang pendekatan dulu sih, harus banget namanya pendekatan sama mereka tuh orang-orang di bidang B. Kita harus tahu mereka tuh sebenarnya karakternya tuh seperti apa sih gitu. Ya udah kita deketin pelan-pelan gitu. Kalau misalnya emang mereka ada beberapa dari mereka juga yang belum bisa welcome gitu, ya berarti ya udah emang kita berbeda gitu. Tapi kan pasti nggak semua dari bidang mereka yang nggak bisa welcome gitu ke gue. Jadi ya udah kita bekerja sama dengan baiknya sama orang-orang yang bisa welcome aja. Oke deh. Nah, Vin, dari yang tadi kita udah ngebahas nih, entah itu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, maupun komunikasi lintas saluran. Nah, dari Elvina, dari pas awal sampai sekarang menjadi pimpinan, di antara 4 komunikasi itu yang emang paling Elvina suka tuh yang apa sih kalau boleh tahu? Ya menurut gue yang horizontal sih, karena kan ya lu nggak perlu harus banyak mikir, nggak perlu harus menjaga image dan menjaga sikap lu juga di depan teman-teman lu gitu sih. Jadi menjadi diri sendiri seperti itu ya? Iya. Kita kan tadi kan udah ngebahas masalah komunikasi organisasi, walaupun yang 4 komunikasi itu atas, bawah, horizontal maupun lintas saluran. Nah, mungkin sekarang kita akan ngebahas tentang masalah tips and trick dari Elvina. Gimana sih, kan ya pasti tahu lah untuk menjadi anak BEM itu sendiri sibuknya bukan main, ditambah lagi kita kan ini kan sekolah vokasi kan, di mana sekolah vokasi itu merupakan D3 yang mana untuk tupoksi dari praktikumnya itu pun lebih banyak daripada kuliah. Udah tahu praktikum yang numpuk banget, terus udah kayak gitu ada tugas dari organisasi yang emang harus kita kerjain. Nah, gimana sih dari Elvina nih tips and triknya menjaga stamina, menjaga energi biar kayak kita itu nggak balance gitu antara perkuliahan, ayo jalan, terus kayak masalah organisasi pun juga jalan. Kayak gitu. Oke, karena gue ngerasain offline dan juga online ya, jadi gue bikin yang offline dulu nih. Kalau offline kan gue ngerasanya tuh selalu pulang malam, karena kan kita ketemu gitu kan, pasti ada lah ngobrol-ngobrol yang di luar masalah BEM-nya ini. Jadi ya pasti bakal sampai larut malam banget tuh, apalagi kalau udah ketemu teman-teman gitu kan. Nah, itu sih paling ya walaupun pulang malam ya, dan harus nugas juga, ya kalau bisa tips dari gue tetap aja sih waktu tidurnya tuh nggak boleh kurang gitu loh. Ya dicukup-cukupin lah 8 jam sehari. Kayak misalnya lu nyolong-nyolong lah waktu-waktu siang kalau misalnya lagi senggang kan ada tuh jeda waktu kuliah kan, ya nyolong-nyolong lah buat tidur istirahat gitu. Terus jangan telat makan juga sih menurut gue. Karena ya kalau lu udah sakit namanya anak kos ya, siapa yang mau ngurusin? Repot gitu sendiri. Sama jangan lupa sih vitamin ya. Ya, betul. Apalagi kan kalau misalnya sekarang ya, zaman sekarang mah vitamin udah kayak makanan sehari-hari deh. Jangan lupa diminum vitaminnya ya, teman-teman. Iya, teman-teman vitamin C. Itu kan tadi yang tips dan trik dari Elvina untuk ketika menjalani secara offline. Nah, gimana sih tips and trik dari Elvina untuk secara online-nya? Kalau online nih ya, online kayaknya nggak terlalu repot juga ya, karena maksudnya nggak terlalu repot buat menjaga daya tahan tubuh, karena kita kan di rumah ya, jadi nggak kemana-mana, nggak ketemu banyak orang.
kalau menurut gue tips yang buat online, ya walaupun sama, tetap rapat sampai malam, cuma kita kan fisiknya nggak terlalu capek ya, karena nggak beraktivitas di luar. Nah, ya minum vitaminnya tetap jangan lupa sih. Sama tetap jangan lupa buat menjaga pola tidur juga. Cuma kalau di rumah kan mungkin kalau buat makan segala macamnya lebih lebih diperhatikan gitu kan sama orang tua, sama orang sekitar gitu loh. Sebenarnya tipsnya sama ya, berarti offline dan online. Tapi mungkin lebih enakan kalau online kali ya. Maksud aku kayak kalau misalkan untuk menjaga makanan kan, kalau misalkan online kan kita kan di rumah nih, kayak ya udah tinggal enak aja, udah ada gitu. Tapi kalau misalkan offline kayak harus mencari dulu, belum tentu juga makanan yang kita cari itu ya emang sehat gitu ya. Pokoknya kan kalau misalkan makan karena ya udah yang penting makan seadanya aja ya guys sih. Kayaknya yang ya kalau offline juga. Kalau offline kan kita juga ini kan di luar gitu kan, di luar kita kena angin malam juga kan. Dan trik dari Elvina tuh memang selalu dijalani deh. Kayak coba deh happy people lihat Elvina mukanya happy banget, seger banget ini. Kayak kagak ada beban sama sekali. Kayak udah apa nih itu BEM setempas, apa itu perkuliahan setempas. Kayak aduh nih mukanya happy banget deh, kayak happy people nih yang lagi nonton podcast aku. Vin, terakhir banget. Oke. Kasih tips and trick dong buat happy people, maupun kasih wejangan, maupun kasih saran. Apapun itu pesan-pesan buat happy people. Entah itu mengenai gimana sih kesehatan, jaga kesehatan gitu buat antara bisa nyimbangin kesibukan maupun tentang yang tadi itu kayak permasalahan di organisasi kayak gitu. Berasa tua banget ya gue ngasih wejangan kayak gini. Kasih saran atau apa deh, kasih pesan. Apa ya? Menurut gue ini tips juga sih, kayak saran aja ya gitu. Kalau kalian mau masuk organisasi, udah jangan terlalu banyak mikir gitu loh ya, jangan banyak takutnya gitu. Ya udah ikutin aja. Masuk organisasi tuh nggak seberat itu kok, kalau kita emang seneng, kalau kita enjoy, kalau kita emang ikhlas gitu ngejalaninnya. Terus abis itu kalau tips buat yang kesehatan yang tadi ya kalau masalah lagi pandemi sekarang ya benar. Pertama emang jangan pernah lupa buat minum vitamin sih, sama jaga makan dan juga tidurnya. Gitu aja sih dari gua. Oke, Vin, makasih banyak nih udah memberikan pesan-pesan maupun wejangan kepada happy people. Makasih juga, Vin, udah mau nyempetin waktunya di tengah kesibukan Elvina yang sibuk banget antara BEM maupun perkuliahan maupun tugas rumah. Udah bisa gitu nyempetin waktunya buat hadir di Guideful. Vina, makasih banyak. Salam buat mama, papa, dan jangan lupa juga dari Elvina kan lagi sibuk nih. Jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap walaupun keluar maupun kemana-mana tetap patuhi protokol kesehatan. Oke deh, sama-sama Dwi. Dah. Dadah Elvina, makasih. Ya. Nah, happy people, itu tadi merupakan bincang-bincang kita bersama Elvina, yaitu Direktur dari BEM Sekolah Vokasi IPB dalam Biro Internal dan Audit. Sangat menarik banget, bukan? Nah, maaf banget happy people, kayaknya kesempatan kita harus berakhir sampai sekarang. Tapi jangan lupa terus pantengin Guideful, karena pasti di episode selanjutnya akan sangat menarik dan pastinya sangat bermanfaat. Oke, sampai di sini saja. Aku Dwi Sulistiani, pamit undur diri. Guideful, guide for your life.